Kenapa Mama, kenapa? Ini apa, Pak? Jadi saya langsung melontarkan apa yang saya tahu gitu. Terus suami saya kaget. Pasti kalau saya kenalan dengan perempuan itu langsung one night stand, langsung ke hubungan seksual. Headache saya itu perempuan sama minum alkohol. Dan saat itu juga saya sudah melayani Tuhan, sudah berkhotbah, saya masih selingkuh. Peran suami saya tidak ada. Saya pun setiap weekend pulang kantor, saya mendapati istri saya mempunyai acara lain di luar rumah. Bahkan saya melakukan hal yang benar-benar keji banget buat suami saya, yaitu saya membawa pria ini ke rumah. Saya melakukannya pun di ranjang pernikahan kita berdua. Pasti kalau saya kenalan dengan perempuan itu langsung one night stand, langsung ke hubungan seksual. Headache saya itu perempuan sama minum alkohol. Saya seperti binatang yang hanya memuaskan hawa nafsu. Dan saat itu juga saya sudah melayani Tuhan, sudah berkhotbah, saya masih selingkuh. Kamu kalau udah jadi model yang terkenal, Om nggak kepengen kulit kamu rusak, jadi Om beliin mobil buat kamu. Bener ya? Waduh, Janji. suaminya si Epi tuh. Aku gak suka laki modus. Saya tuh tahu suami saya selingkuh itu dari temen gitu kan. Gue bilangin ke si Epi biar tahu rasa. Halo. Evi, lu di mana? Iya. Gue lihat laki lu sama perempuan lain mesra banget. Masa sih? Coba deh kamu lihat lagi deh. Ntar deh, gue kirim fotonya ke lu biar lu percaya. Ya udah kamu kirim ya ke aku. Aku melihat teman saya tuh melihat suami saya ini jalan sama perempuan. Jadi buat saya tuh suatu hal yang mengagetkan gitu. Jadi kayak dunia saya tuh runtuh. Mama, pagi-pagi sudah cantik, mau kemana sih, Ma? Kita gak mungkin bahagia, Mas. Tunggu, Ma. Ini pagi-pagi sudah ngomong nggak bahagia apa sih? Lagi, Kenapa, Mama, kenapa? Ini apa, Pak? Jadi saya langsung melontarkan apa yang saya tahu gitu. Terus suami saya kaget. Oh, ini kan teman kerjaku, Ma. Biasa mah kalau bisnis begini, ada teman begitu, ya harus akrab dong supaya uangnya bisa mengalir gitu. Selama saya tahu dia selingkuh, udah saya bisa langsung mengatur. Jadi kayak saya tuh bisa nyetel kayak remote AC. Jadi tuh saya bisa menyetel rasa cinta saya. Aduh, Mama kenapa sih nggak percaya sama Papa? Ma, kalau bisnis seperti Papa itu ya kayak gitu. Ya, udah itu duluan udah biasa kayak gitu. Papa udah ngancurin rumah tangga kita. Papa udah selingkuh. Jadi kalau dulu rasa cinta saya 100% sama suami saya bisa mengatur jadi 0%. Nah, jadi saya atur itu jadi nggak ada. Oke. Kalau kamu nggak terima, Papa. Saya juga tetap dengan kenikmatan kesenangan saya bilang, yang maafin. Tapi di luar kembali lagi untuk memenuhi hawa nafsu kedagingan. Pak, aku udah urus surat cerai kita. Tolong Papa tanda tanganin ini. Surat pengadilan udah ada untuk bercerai. Karena udah lihat memang saya udah brengsek sekali lah, udah memalukan lah, udah aib lah. Ma, aku yang salah, aku tahu. Tolong kasih kesempatan lagi dong. Aku udah nggak bisa, Pak. Terus saya bilang sama istri, saya enggak mau. Saya bilang, saya enggak mau cerai. Papa hancurin semuanya. Papa selingkuh. Iya, Ma. Papa tahu Papa salah, makanya Papa minta maaf. Nah, pada saat itu dia nggak mau tanda tangan. Terus saya bilang, kenapa kamu mau tanda tangan? Dia bilang, enggak, saya masih mau terus mempertahankan sama kamu. Terus saya bilang, enak di lu, nggak enak di gua. Aku nggak mau tahu ya, Pak. Papa tanda tangani. Tuhan, tolong selamatkan rumah tangga ini. Ya, aku tahu apa yang salah, Tuhan. Aku tahu. Tapi tolong selamatkan. Istriku sudah minta cerai, aku gak bisa, Tuhan. Epi, gimana? Jadi nggak kamu cerai? Suamiku nggak mau tanda tangan.
Lah, terus gimana dong kalau kayak gitu? Aku juga bingung deh. Tapi aku ada cara sih. Maksudnya rencana gimana? Pokoknya gimana pun caranya supaya suamiku itu bersedia ceraiin aku. Iya sih, emang kalau laki-laki kayak gitu harus dikasih pelajaran. Udah, kamu dukung aku ya? Iya, pasti. Pak. Kami dari kepolisian. Ikut kami sekarang. Ngapain? Ada apa? Salah saya apa? Salah saya apa? Bapak telah menggelapkan mobil Bu Evi. Evi itu di saya nggak mungkin Saya dapat laporan dari Bu Evi, Bapak jangan banyak ngomong. Ayo ikut kami. Dilaporkan ke polisi karena istri saya bilang udah cerai. Jadi dia bohong ke polisi. Mobil saya dibawa sama dia. Jadi penggelapan kasusnya. Seneng, bahagia, udah bangkrut, masuk penjara, nggak punya apa-apa, gitu kan. Pokoknya segala macam rencana jahat itu tuh kita tuh kayak apa ya, kayak merasa lega gitu. Pak, silakan Pak. Ya. Oh, Ibu Evi. Jadi begini Bu, setelah kita pelajari aduan Ibu kepada Pak Yose, kami nggak bisa proses. Ternyata kalian masih suami istri kan? Nah, tetapi saya bebas 4 hari karena kan ternyata terbukti saya masih sebagai suaminya. Jadi niat istri saya itu memang mau saya mati dia. Dia pengen saya pokoknya dia nggak berani ngeracunin karena kalau ngeracunin nanti dia masuk penjara. Jadi makanya dia mau masukin saya ke penjara dengan cara seperti itu. Tapi saya bebas, Pak. Mama kan dengar tadi kan polisi bilang apa? Oke. Papa maafin Mama. Ya. Ayo udah dong kita damai yuk, kita pulang yuk. Ya udah, pulang-pulang aja. Loh, kok dia bebas nggak ada marah-marah? Terus dia bilang, aku mengampuni kamu. Kok dia bisa ya? Udah dijahatin, terus kok dia bisa ngomong begitu? Yuk. Walaupun kamu benci sama aku, kau tetap istriku yang kusayang. Nah, yang anehnya lagi dia pulang bukan pulang bareng sama adik ipar saya, tapi pulangnya bareng saya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, saat itu saya melembutkan hati, saya merenungkan setiap firman-firman Tuhan bahwa hidup saya ini harus serupa seperti Kristus. Kan begitu. Nah, maka saya memutuskan saya mau menjadi manusia yang baru. Jadi keputusan saya, Tuhan, aku mau ikut Kristus. Aku belum mengasihi istriku. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku yakin kau sanggup untuk mengubah rumah tangga ini Tuhan. Ma, selama ini Papa sadar Papa gak pernah mengasihi Mama. Maafin Papa ya. Dendam itu masih ada, rasa jahat itu masih ada, tapi karena dia tidak membalas kejahatan saya, dia selalu berbuat kasih. Padahal saya selalu ngomong gini loh, saya nggak cinta kamu loh. Tapi dia bilang, nggak apa-apa kamu nggak cinta aku, tapi aku tetap mengasihi kamu. Lama-lama kan saya yang jahat berpikir, loh kok dia saya jahatin ke sini nggak ngaruh, saya jahatin ke sini nggak ngaruh, gitu kan? Mama juga minta maaf ya Pak. Udah nanamin kebencian di hati Mama. Sampai rumah tangga kita berantakan ya Pak. Ya, kita berdua pernah salah, tapi yang penting kita perbaiki. Kita mulai dari awal lagi ya, Ma. Saya mengampuni suami saya karena saya melihat buahnya. Jadi saya mengampuni dia karena saya merasakan ada sesuatu impact yang buat saya, kok ini beda ya? Dari situ saya langsung melihat, oh banyak perubahan yang terjadi sama dia. Dan saya tanya pada saat itu, kok kamu bisa sih berubah begini? Nah baru dia bilang, kamu tahu nggak kenapa saya bisa berubah begini? Karena saya menghidupi Kristus di dalam hidup saya. Pada saat saya melihat buahnya dari suami saya, dan saya mengambil keputusan untuk mau mengampuni. Itu aja sih awal dari saya mengampuni. Ya,
pernikahan itu komitmen di mana kita dua pribadi ya berkomitmen untuk sampai mati kita menjalani hubungan ini. Sekarang saya punya komitmen bahwa saya sudah milih kamu sebagai istri saya, maka sampai mati kamu adalah istri saya. Saya tidak akan pernah mengkhianati lagi. Berkomitmen untuk saling mengasihi sampai akhir. Papa sudah banyak berubah, Papa sudah sering di rumah, Papa sudah mau untuk memberikan waktunya, kasihnya kepada keluarganya, dan Papa juga sudah mengakui semua kesalahan yang sudah Papa lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Perubahannya emang kerasa banget, 180 derajat. Papa yang dulu emang parah banget, jarang ada waktu buat keluarga. Sekarang justru di rumah terus, banyak waktu buat kita gitu. Jadi yang terpenting adalah kita pribadi, lepas pribadi, suami dan istri berkomitmen untuk saling mengasihi sampai akhir. Sebenarnya yang penting adalah komunikasi. Dan yang kedua adalah percaya, bukan penasaran. Karena kalau kita tidak membangun komunikasi dengan benar dan sehat, maka yang terjadi adalah salah jalan dalam rumah tangga kita. Baik suami ataupun istri. Sakit hati yang begitu dalam hingga mungkin tidak pernah dimaafkan adalah ketika engkau menduakan cinta pasanganmu, berselingkuh mengejar kebahagiaan yang hina bersama orang lain. Dari awal menikah pun saya rasa ekspektasi saya kepada suami saya itu nggak sesuai dengan apa yang saya bayangkan pernikahan itu gitu. Saya merasa kok kayaknya begini amat ya, banyak sibuk di kerjaan, saya nggak dipedulikan, yang sebenarnya saya orang yang sangat pingin dicintai gitu loh. So, saya merasa dingin, hambar. Pada akhirnya dengan berbagai perbedaan kami pun mungkin sepertinya dingin tapi tidak mempunyai solusi sama sekali. Peran suami saya tidak ada dan fungsi kami pun yang kami harus adjust satu sama lain kami tidak lakukan. Sementara suami saya nggak bisa menuhin apa yang saya mau, bahasa kasih yang saya mau dia nggak bisa penuhin juga. Jadinya begitu aja hubungan sampai dengan di tahun kelima. Berawal dari keisengan mengerjai seorang pria yang adik saya minta, saya kenalan dengan si pria ini dan akhirnya saya begitu berasa mendapatkan sesuatu hal yang saya sebenarnya dulunya nggak dapat dari suami, yaitu perhatian. Itu tuh membuat saya happy banget gitu loh. Saya pun setiap weekend pulang kantor, saya mendapati istri saya mempunyai acara lain di luar rumah dengan alasan senam ataupun berkumpul dengan siapa begitu. Awalnya tidak curiga tapi lama-lama bingung. Selama 1 tahun berjalan hubungan itu, rasa bersalah yang ada dari setengah hati saya itu sebenarnya ketutup karena siraman-siraman kasih dari si pria ini yang membuat saya enggak lah, nggak apa-apalah. Ini sesuatu hal yang membuat saya enak juga kok. Jadi ya itulah yang membuat saya terus jalanin ini. Ada di hotel bersama dia, ataupun bahkan saya melakukan hal yang benar-benar keji banget buat suami saya, yaitu saya membawa pria ini ke rumah. Saya melakukannya pun di ranjang pernikahan kita berdua. Suatu hari saya melihat ada sebuah SMS dari pria lain yang kata-katanya tidak pantas. Jahatnya saya saat pas pertama kali ketemu itu saya bilang, oh enggak, itu bukan, mungkin dia salah kali. Bukan ke saya, sayang-sayangnya itu. 1-2 bulan kemudian suami saya mengetahui lagi dan itulah titik saya benar-benar oke, benar ini titik saya harus ngaku gitu.
Jadi saat itu seperti kayak orang tuh nggak punya tulang lagi gitu, rasanya lemas sekali, lemas, super lemas dan nggak ngerti saya. Dan waktu itu Novi malu, marah-marah. Terus Novi sepertinya mau kabur dari rumah, tapi saya bilang, ya saya masih sadar. Kalau kamu kabur, nanti kamu terjatuh di tangga. Iblis itu senang dengan yang orang lagi galau, saya bilang. Saya merasa malu juga, saya merasa takut juga. Dan sampai situ, tapi suami saya nahan saya. Pada akhirnya saya menghubungi mertua dan kami pun membawa anak-anak ke sana. Dan anak-anak di rumah mama saya dan saya ditempatin diasingkan lah istilahnya di rumah oma saya. Dan di situ saya mulai baca firman, saya mulai puasa. Saya benar-benar bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Suatu hari saya mau ke dokter dan di tengah-tengah siang itu ada nyanyian lagu Amazing Grace yang berulang-ulang diputar di radio itu. Saya cuman rasakan itu, kok Tuhan tuh bisa mengampuni, kok saya enggak. Lalu saya pulang dari dokter, saya beli buah-buahan dan roti, saya menjenguk istri saya. Dari diri saya kayak seperti ada action yang untuk mengasihi kembali istri saya, dan saya akan berpikir istri saya akan kemana abis ini ya. Mungkin dia luntang-lantung di mana nggak jelas, dan anak-anak mau bagaimana gitu. Bisakah saya kembali ke semula? Saya cuma berdoa satu macam. Saya nggak ngerti tentang pernikahan juga, saya nggak paham seperti hari ini saya mempelajari banyak hal tentang pernikahan. Saya cuma minta Tuhan, saya mau keluarga saya kembali lagi seperti semula. Dan saya mau utuh kembali. Itu saja saya melihat anak-anak saya juga masih kecil ya. Saya seperti melihat Tuhan gitu loh di dalam suami saya, karena begitu cintanya yang unconditional itu, yang tanpa pamrih, tanpa syarat. Dia bawa saya kembali yang begitu kotor dan luar biasa. Tuhan yang menyempurnakan cinta kita lagi. Terus terang secara manusia tidak ada rumusan untuk bisa mengampuni. Karena sebagai laki-laki adalah sekilas, oke, kawin lagi, begini, begitu, atau nanti balas, dan sebagainya. Saya percaya satu hal, orang kawin lagi bukan membuat solusi lebih baik. Kecuali salah satu meninggal dipanggil Tuhan. Tapi kalau itu pelarian yang nggak jelas dan tanpa menyelesaikan masalah, buat saya itu bukan solusi menikah lagi. Mengganti istri begitu saja bukan sesimpel itu, karena kami sudah ada satu covenant bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Perbedaan pasti ada banget, pasti. Sampai sekarang pun, sampai hampir 18 tahun pernikahan pun, saya masih banyak perbedaan antara saya dan suami. Tapi itu nggak akan jadi masalah kalau kita mau berkomunikasi satu sama lain, kita mau membicarakan apa sih yang maunya kita, apa sih yang nggak suka dari kita. Itu aja yang modal kita untuk sebuah hubungan yang baik. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudara, Anda perlu ketahui bahwa kita aja negara kita ini melalui darah, air mata, generasi-generasi tahun demi tahun memperjuangkan apa sih? Satu, kemerdekaan. Katakan sama dengan saya, kemerdekaan. Iya, Anda dan saya tuh butuh merdeka sebenarnya. Merdeka dari apa? Dari komunikasi yang tidak sehat. Merdekakan itu dulu. Lalu merdeka dari apa lagi? Dari bayang-bayang masa lalu. Sudahlah, kan masa kan lalu nih.
Masa nengok terus, nanti kita bisa salah leher begini. Nabrak di depan, kita kan jalan ke depan. Ya, rumah tangga kita bawa ke depan. Dengan membawa apa? Percaya, penasarannya udah dihilangin lah. Karena bagaimanapun juga ada hal yang bisa kita lakukan. Orang yang gak berubah bisa kita lakukan. Kita gak bisa merubah orang. Tapi Tuhan bisa merubah situasi kita. Tuhan bisa merubah kesedihan kita menjadi kebahagiaan. Maukah Anda mengalaminya? Karena firman Tuhan kata demikian. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. All you need is Christ. Katakan, saya butuh Kristus. Ya, karena dia sudah merdeka ketika ia mati di kayu salib. Supaya kita ini yang harus menanggung dosa tidak terikat oleh dosa lagi. Ini penting. Ini yang paling penting. Yesus adalah yang Anda butuhkan. Dan kita ini lahir bukan dari dosa. Kita lahir dari Allah, namun memang kita membawa benih dosa. Dan satu-satunya jalan keluar sekali lagi cuma Yesus. Terima Yesus saat ini. Ini saatnya untuk Anda merdeka. Saatnya rumah tangga dipulihkan. Letakkan tangan di dada. Pejamkan mata dan jangan hindari ketika engkau tiba-tiba teringat kembali perlakuan suamimu, perlakuan istrimu. It's okay. It hurts me so bad. Yes. Dan Yesus ada di situ. Dia menangis bersamamu. Dia ngerti keadaanmu. Dia mengerti kekecewaanmu. Tapi Yesus mau engkau bangkit bersama dia. Kematiannya di kayu salib adalah untuk mematikan semua dendam dan amarah. Bukan mematikan kasihnya. Bukan mematikan pengharapannya. Katakan, aku terima engkau Yesus. Katakan, aku terima engkau Kristus. Aku terima engkau dan aku pasti merdeka. Dalam nama Tuhan Yesus aku berkatakan, aku merdeka dari komunikasiku yang salah. Aku merdeka dari dendamku yang sudah lama. Dan aku merdeka dari segala luka termasuk amarahku yang selama ini terpendam. Dan aku percaya di dalam Yesus aku mengalami kebangkitan. Kebangkitan iman, kebangkitan berkat, kebangkitan kebahagiaan. Dan kebangkitan pemulihan atas rumah tanggaku dan atas masa depanku. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Katakan amin. Ya, Anda sudah berdoa. Puji Tuhan kan? Asik ya? Gimana perasaan Anda? Saya yakin perasaan Anda sudah mulai relief. Katakan relief. Ini juga dialami oleh kesaksian nih. Seorang gadis bernama Yerlina. Usianya 22 tahun sekarang. Apa yang dia alami? Sejak umur 7 sampai 19 tahun. Sering dipukul. Sering dicaci maki oleh papanya. Tapi di usia 22 tahun. Dia menyaksikan program solusi. Dia telepon sahabat 24. Dia terbuka. Ya, itu kuncinya sih. Terbuka dengan orang yang tepat. Jelas kalau terbuka sama orang sembarangan malah jadi bau bibir. Tapi ketika terbuka dengan orang tepat yang bisa dipercaya, maka ia mendapatkan apa? Jalan keluar. Bukan karena orangnya, tapi karena ada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang memulihkannya. Apa yang terjadi? Dikatakan di sini, ia sudah menelpon ayahnya dan melakukan rekonsiliasi. Artinya sudah ada pemulihan dan hubungan ayahnya sangat baik. Wow, ini yang kita harapkan sebenarnya. Anda juga berhak mendapatkan pemulihan itu. Rumah tanggamu bukan tragedi. Katakan sama dengan saya, rumah tanggaku bukan tragedi. Yes. Ya, mungkin masa lalumu tragedi, tapi kita hidup sekarang untuk masa depan. Jadi sekarang hubungi sahabat 24. Karena inilah sahabat barumu. Untuk meniti masa depan yang lebih baik. Mereka konselor yang terpercaya. Mereka akan membawa Anda mengalami kuasa Tuhan. Dari 5 poin ini adalah untuk mempertahankan nilai sikap positif kita dalam mempertahankan negara kesatuan Republik. Ya, di usia 40 tahun saya tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan saya mau belajar kembali. Saya terpikir untuk melanjutkan sekolah setingkat SMA pakai C. Pertama memang ada pemikiran teman saya anak-anak gitu. Dan saya harus ada di tengah-tengah mereka. Jujur saya bilang nggak ada sesuatu yang membuat saya misalnya malu atau enggak ada. Tahun 97 pada saat itu saya sekolah di SMK kelas 2. Saya sering sakit, kondisi saya buruk, saya sakit paru gitu ya. Kalau sekarang disebut TBC. Bahkan pada saat itu dokter sudah vonis saya mati. Tidak ada harapan hidup. Gitu. Kenapa? Karena paru-paru saya sudah habis. Secara medik dokter menyatakan ini kok bisa hidup gitu.
Di tahun 2009 itu terjadi kekambuhan lagi, batuk darah lagi. Dokter mendiagnosa yang ada di misalnya itu TB resisten obat atau TB MDR. Tidak bisa diobati dengan obat biasa atau obat yang sebelumnya saya minum gitu. Jadi harus mengikuti pengobatan yang 2 tahun. Obatnya cukup banyak, sekali minum bisa 20 butir. Dari situ saya melihat apa yang terjadi dengan saya, lalu kemudian saya merenungkan kenapa sampai sekarang saya bisa hidup Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam hidup saya dengan kondisi saya seperti ini. Selama pengobatan saya tahu bahwa kekuatan saya terbatas dan secara fisik juga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan yang tidak terbatas, firman-Nya yang terus hidup dalam diri saya, yang membuat saya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Di situ saya sering melakukan pujian, saya sering nyanyi, saya berdoa yang sebelumnya tidak pernah berdoa, saya semakin semangat. Kenapa saya berjuang untuk sembuh? Ya karena saya tahu bahwa saya hidup nggak buat diri saya sendiri. Saya punya istri, punya anak yang harus saya perjuangkan. Setelah pengobatan 18 bulan, tahun 2012 dinyatakan sembuh secara medis. Ada sertifikat sembuhnya. Pada saat saya sembuh, saya melihat bahwa benar Tuhan itu memang bekerja. Tuhan itu yang selama ini saya tidak tahu bahwa Dia ada, saya merasakan pada saat Tuhan bekerja. Dan saya melakukan banyak hal, saya aktif dalam pelayanan, aktif ke gereja. Yang saya alami dengan kedekatan saya kepada Tuhan, saya harus bisa sekolah lagi gitu, karena ada kerinduan saya untuk bisa melayani Tuhan lebih dalam lagi, yaitu menjadi seorang pendeta. Tetapi untuk masuk teologi ada kendala yang saya alami. Saya nggak punya ijazah SMA maupun setaranya. Nah itu sebabnya saya memutuskan untuk cari sekolah paket C yang memang di usia saya 40 tahun bisa sekolah, bisa mendapatkan ijazah SMA untuk saya bisa melanjutkan sekolah teologi. Karena saya tahu hanya itu yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya, saya bersyukur dengan adanya OBI, saya bisa melanjutkan sekolah saya kembali. Saya tahu bahwa banyak masyarakat seperti saya yang memang putus sekolah atau mereka memang yang ekonominya lemah tidak bisa melanjutkan sekolah. Dan saya berdoa buat OBI semakin sukses, semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak hal-hal kreatif, hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa yang akan didistribusikan bagi generasi-generasi muda. Sehingga mereka punya pengharapan, punya kehidupan yang baru, cita-cita yang baru untuk mereka bisa melanjutkan atau menggapai cita-citanya. Kabar baik dari setiap pelayanan kami dan penayangan program-program kami, khususnya Solusi, adalah berkat siapa? Berkat Anda sahabat. Jadi terima kasih banyak ya, karena donasi Anda itu yang memastikan kabar baik, yang memerdekakan setiap orang dari amarah, dendam, sakit penyakit, boleh terus berlangsung. Nah, kalau Anda ingin menjadi bagian dari pekerjaan kabar baik ini, Anda bisa melakukan seperti mereka yang sudah lebih dulu melakukan apa? Donasi. Scan QR Code yang ada di tayangan ini dan akhiri setiap donasi Anda dengan angka 009. Example contohnya adalah 100.000, 100.009. Directly Anda sudah membawa kabar baik. Praise the Lord. Dan yang pastinya kabar baik juga banyak sekali di sosial media kami. Instagram, Facebook, dan juga platform YouTube. Termasuk website kami, jawaban.com. Kalau saya ceritakan semua, waktunya nggak cukup. Jadi Anda klik sekarang. Tapi waktu untuk Anda curhat di Sahabat 24 sangat terbuka lebar. Karena Sahabat 24 setiap hari 24 jam selalu tersedia waktu untuk Anda mendapatkan pemulihan. Terima kasih banyak. Ingat, negara kita sudah merdeka. Anda pun sudah merdeka. Karena di dalam Tuhan ada kemerdekaan, ada solusi.